Wah itu hampir mati betul. Mati bukan karena kecelakaan, mati karena nggak ditolongin orang. Udah minus. Oke, selamat datang di Otolog Channel. Nah, sekarang kita kembali dengan Pak Hoke. Dan kali ini kita hendak berbicara pengalaman Om Hoke ini keliling dunia. Nah, pertanyaan pertama Om. Nah, ini awal idenya Happy Go Lucky ini dari mana nih? Jadi begini, saya ini dari kecil yang saya tadi bilang bahwa saya ini kan biasa wirawiri di jalan. Dan waktu kecil tuh saya selalu, teman-teman saya aja sekarang sampai bilang, wah kamu tuh dulu pernah ngomong sama saya waktu kamu masih SMP bahwa kamu mau punya museum dan mau keliling dunia pakai mobil. Saya aja lupa. Jadi obsesi saya itu memang dari dulu gitu loh. Jadi saya ini karena saya ini dari keluarga yang memang mobile. Jadi papa saya juga tidak pernah atau mama saya menjadikan saya ini anak papi, anak mami. Terserah lu deh, lu mau ngapa-ngapain gitu. Nah itu yang membuat saya akhirnya jadi begini. Jadi saya ini ya istilahnya suka di jalan gitu ya. Tapi dengan tanda petik ya banyak pengalamannya. Tapi saya terima kasih juga ke orang tua yang tidak pernah memanjakan saya sebagai anak papi, anak mami. Jadi saya ini punya adrenalin khusus gitu loh. Nah jadi setelah saya kerja waktu itu start, obsesi itu selalu di benak saya. Terus saya berpikir, kalau saya mau bikin museum perlu modal. Kalau saya mau keliling dunia, naik mobil saya perlu modal. Oke, sekarang saya umur 20 sekian, saya mau kerja. Umur 25 tuh saya kerja, saya gaspol. Siang malam, tanya anak-anak saya. Ketemu papanya jarang. Pagi saya masih di tempat tidur, dia udah berangkat sekolah. Pulang dia udah belajar tidur, saya baru pulang. Itu terus. Akhirnya saya berpikir, 2013 saya berpikir, waktu saya rally sama PPMKI ke Sulawesi. Saya berpikir di tengah jalan, wah saya ini umur 59 ini. Kalau saya cuma wirawiri Indonesia tok, dan Indonesia sudah banyak saya puterin dengan menggunakan classic car cabriolet. Saya pernah nyetir dari Bali ke Malang, berangkat jam 5 sore, berangkat jam 2 siang, sampai Bali, sampai Malang itu jam 5 pagi. Ini kalau di gini hitam semua solar. Kalau saya cabriolet, Kena debu dan macam-macam. solar, saya naik Chevrolet 58. Ya, jadi saya pikir ya istilahnya kalau saya cuma ngidar di sini kilometernya banyak tapi tidak pernah keluar Indonesia. Akhirnya saya bilang oke, pokoknya 2013 November saya pulang, saya mau dandanin Land Cruiser saya, mau saya rapiin. Akhirnya saya rapiin tuh. Terus 2014 bulan Mei saya kirim ke Malaysia naik kontainer 30 juta, saya masih ingat. Ya dari situ saya juga nggak tahu saya mau kemana. Yang penting saya pokoknya keluar dulu. Dari situ saya naikin sampai di Thailand, ke Kambodia, ke Laos, ke utara terus ya. ngambil Laos mentok, nggak bisa masuk China, harus pakai izin. Saya nunggu rombongan dari Malaysia, saya gabung di dalamnya, jalan sampai di border itu ke 28 hari sampai di border Mongolia. Mereka bye-bye, saya sendiri. Dia pulang, saya sendiri. Saya masuk Mongol sendiri sampai sekarang. Jadi 2014 itu saya mulai start ya, dan setelah 2 tahun orang kantor saya, keluarga saya marah. Marahnya bukan karena saya pergi. Lu harus pilih, lepas kantor sama sekali atau kamu masih mau kerja atau mau jalan full gitu. Terus saya hitung-hitung, saya kan janji saya kan 60 berhenti. Saya berhenti. Akhirnya perusahaan saya kasih anak saya ganti aktenya semua, saya sebagai komisaris saja. Bank segala keberatan, Pauke jangan pergi dong, perlu. Saya bilang, ini saya pergi ini bukan mati, saya masih ada di sini, eksis, cuman di beda daerah aja gitu loh. Dan saya masih tetap support kok, bahkan bank, wong ini yang running anak saya support anak saya dong. Ya kan? Anak saya mau pakai bank lu atau enggak kan urusan anak saya kan. Nah itu. Akhirnya sampai sekarang lah gitu. Jadi ya memang decision saya ini sesuai dengan planning. Sekolah sampai umur 25 sampai 60. Do something in this world ya. Dari married, punya anak, punya cucu, punya company, punya mobil tua, punya klasik, semuanya gua cari pada waktu 40 tahun itu. Sekarang saya nggak mau kerja. Bukan Pak Oga punya duit, Pak Oga udah kaya. Bukan, itu bukan masalah kaya dan miskin. Masalahnya saya sudah tidak mau terikat oleh duniawi lagi. Saya mau enjoy life. Saya mau cari bahagia dan cari teman, bukan cari duit. Karena cari duit udah pernah 40 tahun. Dan teman-teman saya kasih tahu terus terang, kalau yang sampai sekarang umurnya sudah hampir mencapai 50, masih kantongnya belum full, kamu harus ngejar.
Kalau enggak harus regret kamu, nyesel kamu. Kenapa? Waktu kamu muda main-main terus, kagak ngumpulin duit. Ya bagaimana? Kan nggak bisa disamain semua orang kan. Dan saya sekarang menginspirasi orang. Saya anggap teman-teman saya yang pensiun sudah punya uang. Ayo jalan sama saya. Jangan cari uang lagi. Kalau saya terus terang begitu. Kalau bilang, Pak belum cukup ya, silakan. Tapi saya udah menginspirasi kalian bahwa umur 60 stop. Karena saya naik turun mobil, nyetir begini tuh, kalau saya udah umur 80, saya rasa udah physically sudah lemah kan. Saya 67, kurang 13 tahun, itu 650 minggu. Potong tidur, itu paling tinggal 400 minggu lah. Belum potong sakit. 400 minggu itu cepat loh. Jadi saya nggak mau regret, saya nggak mau nyesel. Saya mau terus sampai akhirnya 5 benua, sampai benuanya semua saya udah iterin. Saya Asia udah hampir semua, tinggal kurang sentral aja, yang lain udah. Eropa udah semua. Ini saya sekarang nanti hari Senin ini, besok saya masuk ke benua Amerika. Dari benua Amerika saya akan stay mungkin 1,5 tahun atau 2 tahun. Setelah itu saya kembali lagi ke benua Australia. Jadi Afrika dulu, Afrika baru ke Australia. Ya harapan saya 8 tahun lagi selesai lah, 200 negara. Nah habis itu ya sudah, mau apa lagi. Itu tinggal menikmatin aja, dan saya suruh generasi penerus saya yang seperti Yuyu ini yang do it like me gitu loh. Dan bisa, kalau kita selama ini bisa ya nih, elektronik kagak pinter loh, you lebih pinter dari saya, tapi saya nekat aja. Di luar negeri banyak yang bantuin. Saya kan nggak ngerti, ini cuma terbatas saja bisanya. Nah ini Om pas sentuhin, oke, saya akan keliling dunia. Nanti persiapannya Om selain ya beli mobil apa aja tuh? Persiapannya Gini, kalau kamu pergi sesuatu destinasi, kamu jangan membuat semacam kayak create. Wah, gua mau ke Surabaya nih. Wah, harus siap ini, siap itu, siap itu. Dulu saya begitu, sekarang enggak. Ya saya mau ke Surabaya sama saya mau makan di Pondok Indah sama. Distance tidak menjadi masalah. Makanya kenapa? Saya selalu berpikir ke apa yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Kalau dulu enggak, mesti bawa koper, bawa makanan, bawa ini, nanti kalau mogok bawa ini, semua satu rumah dibawa. Itu akhirnya saya terbalik di Mongol itu gara-gara itu. Sekarang enggak, ini saya besok ini saya mau ke Amerika Selatan. Saya bawa baju cuma 4 set. Kopernya kosong, isinya cuma apa? Box aki, karena saya mau ganti box aki. Ada beberapa part. Baju cuma 4, saya paling bawa deterjen setengah kilo. Kalau kopernya nggak overweight, buat cuci sama anduk udah. Sikat gigi 2 sama itu. Mau apa lagi? Tak perlu yang lain-lain gitu loh. Paling bawa kamera, bawa roaming buat GPS, udah. Jadi easy gitu loh. Jadi masih begini aja. Besok mau berangkat Uruguay, berangkat aja. Mau ke Argentina, berangkat. Gak perlu persiapan, pakai upacara, pakai pengawalan, pakai warung, nggak usah. Jadi, sama. Jadi sesuai namanya happy go lucky. Happy go lucky, itulah arti happy go lucky. Pergi itu tanpa fear, tanpa ada embel-embel gitu. Beban, ya. Tanpa beban, just go. Gitu loh. Tapi perjalanan internasional kan itu kan suatu hal yang kita nggak lakukan tiap hari. Nah itu kayak surat-suratnya gimana? Sebetulnya orang yang mau keliling dunia ini sebetulnya adalah uji mental. Jadi yang penting bukan suratnya. Contohnya begini, kalau kamu nanya saya apa yang saya siapkan, pertanyaan saya balik. Kamu hari-hari itu kamu bawa mobil tuh sama siapa dulu? Oh Pak, saya pakai sopir. Oke, satu. Mobil lu di mana serbannya? Wah, sopir yang tahu. 2. Kutul kitnya apa? Sopir yang tahu. Oke, besok pagi sopir suruh stop. Kamu ke Bali sendiri 2 minggu, bisa nggak? Wah, coba deh Om. Nah, itu lu lakukan dulu. Kalau lu sudah bisa ini semua, independen, mau ke Bali, mau ke Lombok, mau ke hutan, mau apa, baru kamu tanya saya surat-surat. Kalau sekarang kamu masih kebawa, masih pakai sopir, serban aja kamu nggak tahu, cara ganti ban nggak tahu, kamu mau keluar negeri. Surat besok pagi ke IMI minta paspor langsung berangkat, lu di sono nanti jadi sopir lu mau dibawa, sopirnya nggak bisa setir kiri setir kanan, nggak bisa bahasanya, bermasalah. Jadi ya terus terang aja itu melatih mental terus terang aja, bukan mengenai perizinan. Perizinan mah gampang, mau kita sudah terbuka negara Indonesia kok. Ya kita ke IMI minta karne, mobilnya diregister, nama mobil sama nama paspor surat semua sama, terus asuransi dikapalkan, di sana harus ada agent yang nyampe. Nah yang penting waktu berangkat itu yang terima namanya harus sama. Tidak bisa
ini namanya saya yang terima Ryogi nggak bisa, harus saya, biarpun saya di sini, tapi sana saya minjem alamat agent, berarti menandakan bahwa mobil saya ini bukan ekspor, tapi overland. Tapi kalau yang terima nama Rio, wah berarti saya jual ke dia. Nah itulah kayak gitu-gitu. Tapi itu nggak penting buat saya. Yang penting sekarang kamu bisa sendiri nggak dulu tuh. Jadi Om sebut ke IMI untuk dapat karena semacam paspor untuk mobil. Paspornya mobil. Paspor ya. mobil, oke. Itu kita nanti bayar administrasi aja nggak banyak. Terus habis itu kita mesti taruh deposit. Tapi nggak diambil tuh uang. Itu hanya menjaga kata regulasi karne. Jadi buku karne ini kalau sampai hilang nggak dikembaliin, berarti mobilnya kan nggak kembali, itu depositnya hilang. Itu nggak boleh hilang tuh buku karne, karena itu properti punyanya Prancis itu. Ini apa? Iya ya. Jadi kayak semacam paspor dokumen. Ya, paspor dokumen gitu. Nah Om, jadi perjalanan Om ini dibiayain sendiri, nggak ada Ya, sponsor? saya sebetulnya gini, saya sebetulnya untuk biaya ini saya udah siapin. Jadi sebetulnya yang penting di dalam overland itu yaitu biaya solar. Solar nggak bisa ngirit. Lu bisa makan ngirit, solar nggak bisa ngirit. Nggak bisa. Ya kan mogok kan. Seperti saya sekarang sudah habis 20 ton kira-kira 100.000 kilo kalau 1,5. Tapi murah, 20 ton. Kalau sekarang ambil rata-rata 1,5 euro yaitu 25.000. Itu baru 500 juta. Tapi berapa negara? Berapa tahun? Kamu ikut tour aja sekarang, satu orang bisa 100 juta. Ini sudah berapa tahun saya? Murah kalau kita pikir gitu loh. Nah, jadi mengenai biaya, kenapa saya tidak mau? Kalau saya banyak sponsor, akhirnya overland saya terganggu. Saya harus ke sini. Karena nggak bisa. Karena overland saya ini betul-betul saya akan menikmatin happy go lucky-nya itu untuk masuk ke culture-nya. Saya bukan enduro, jadi touring ini ada 3. Enduro, yaitu point to point. Ya atau apa namanya seperti saya overland keluar masuk atau touring biasa rame-rame gitu dikawal. Nah, saya ini yang overland sendiri. Jadi hari ini bisa di salah satu desa seminggu, besok bisa pindah lagi atau kemana aja. Jadi unconditional itu seperti happy go lucky betul gitu loh. Jadi kemana aja saya per negara hitungannya, di negara 3 bulan mau kemana aja terserah saya. Gitu loh. Makanya saya nanti dari South America ya rencana saya itu untuk menuju ke atas ya lewat beberapa negara itu, lewat Chili, Uruguay, Ekuador, Kolombia, terus Meksiko semua sampai balik lagi ke Kanada itu kurang lebih 60.000 kilo. Ya, dari Halifax Kanada itu saya akan kapalkan lagi ke South America. Naik lagi masuk Central Asia saya kapalkan ke benua Australia. New Zealand, saya balik lewat Bali, lewat Timor Leste, balik. Mungkin 8 tahun lagi. Udah habis. Dunia sudah saya puterin semua gitu loh. Ya nggak 100%, tapi sudah almost. 200 negara lah ceritanya kalau gitu. Nah inilah cita-cita saya, target saya itu seperti itu. Dan tugas saya selanjutnya ya saya memperkuat spiritual saya aja sebagai seorang manusia yang sudah dikasih kesehatan, dikasih karya yang bagus oleh yang pencipta, ya saya harus kasih ke kalian untuk supaya menginspirasi yang muda-muda supaya kita tambah maju. Karena begini, ini bicara mengenai lifestyle ya. Kita ini terus terang kita harus berani memberanikan diri memisahkan dari komunitas. Selama kita masih rame-rame, ya klub mobil kan banyak. Selama kita masih rame-rame, energi kita sudah terikat. Kita bukan individu, kamu energinya kuat. Jadi nggak tahu lah nanti klub, nggak tahu si A yang ngadain, nggak tahu. Semuanya serba nggak tahu. Begitu kamu pisah, kamu ada problem, kamu akan bingung. Telepon kanan, telepon kiri. Tapi beda kalau kamu individunya kuat, 10 orang jadi satu individu kuat. Hilang separuh, kamu masih punya 5 kuat semua. Tapi kalau sekarang jadi satu, hilang separuh tidak ada energi lagi sudah, karena bosnya udah IO-nya udah kabur. Saya lihat ya, orang kalau sudah punya gawe, ada IO-nya, itu males. Kita bayar kok, di ntar paling ada yang ngatur. Makan di mana, tidur di mana, parkir di mana. Nah itu sama, keliling dunia kalau kamu rame-rame, tidak mengandalkan diri kamu nggak lihat apa-apa. Iya, mobil yang dipakai untuk keliling dunia apa aja? Apaan Om? Jadi pertama itu kenapa saya pakai VX80 karena pertama memang saya udah punya mobilnya. Kedua memang Toyota itu di mana-mana ada service centernya, itu nomor 1 deh. Jadi kalau kamu rusak di hutan, di
Thailand, di Laos, di Rusia itu semua yang namanya Toyota Center tuh ada. Satu itu. Kedua, yang saya pakai itu adalah mobil-mobil yang biasanya dipakai donation oleh UN. Ya UN sering bantu. Karena mobil yang dipakai oleh UN itu pasti durability-nya tinggi. UN jarang memberikan mobil sport atau mobil ini. Nah, saya lihat Land Cruiser dan Land Cruiser ini karena itu mobil UN di negara-negara yang remote perang, orang nggak mau mobil kacangan, itu mobil UN, nggak mau mobilnya. Nah, terus kebetulan waktu saya bawa UN, saya dikasih tahu sama orang, kamu kan G-Class-nya banyak, bawa G-Class. Terus saya tanya, jangan bawa G-Class karena GS itu tidak pernah dipakai UN, mobil kuat kan. Kedua, makanannya maling. Karena pintunya aja laku, lampunya aja laku, bempernya aja laku gitu loh. Ini nggak hanya Indonesia doang ya yang jadi kamu bisa di sniper kamu, bukan diambil duitnya, diambil mobilnya gitu loh. Jadi ya udahlah. Dan memang Mercedes itu service centernya tidak sebanyak Toyota. Ya. Ya, Toyota Dan mobilnya berat. Mobil berat. Itu kan 2,7 ton ya kosongnya sampai macam-macam 3 ton lebih. Kalau VX enteng. Dan VX ini istilahnya kita lupa ganti oli aja tetap jalan gitu. Ya. Friendly lah untuk cuaca dingin, cuaca panas, cuaca itu bisa semua enak enteng gitu. Udah teruji lah pokoknya. Teruji. Ya VX lah dan VX pun jangan yang matic. Saya nggak pakai matic. Saya maunya manual. Ya VX 80 bukan karena VX bisa didorong. Terus kalau matic kan pertama powernya kita nggak bisa ngontrol ya, dikontrol oleh engine. Saya mau yang bisa dikontrol oleh saya. Terus mobil itu juga 4-wheel drive-nya harus aktif, maksudnya bisa jangan yang full time, part time aja biar nggak banyak minyak kan. Terus habis itu mobilnya enak, desainnya tuh enak gitu, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Lalu di Land Cruiser Om ada lakukan modifikasi nggak? Ya atasnya kan saya bikin pop up. Saya pop up atasnya ini saya nanti di Uruguay, saya belakangnya akan saya bikin lemari, saya buat tidur. Jadi saya bisa tidur di atas sama tidur di bawah. Kalau saya lagi capek ya parkir, saya tidur di bawah. Tapi kalau lagi di camping zone, di camper ground, saya tidur di atas. Tergantung lah. Tapi mesin-mesin kaki-kaki ada Kaki-kaki standar, tapi saya kasih yang ini, yang heavy duty, yang Oldman MU saya tinggiin 3 inch. Karena untuk menjaga ground clearance-nya saya tinggiin, dan saya nggak terlalu tinggi, nanti nggak bisa masuk kontainer. Ya, terus engine saya standar, betul-betul fuel standar, simple kok, nggak ada apa-apa. Udah itu aja. Jadi simple aja, jangan macam-macam. Nggak perlu kan, kita nggak butuh. Lu mau macam-macam pakai header, pakai ini enggak, udah itu cukup. Saya buang-buangin itu waktu di Mongol ada 300 kilo tuh barang-barang yang saya bawa. Buangin semua, saya nggak butuh ngeberat-beratin mobil. Sekarang simpel aja, baju secukupnya, sama kamera, sama alat-alat, sama obat vitamin. Paling bawa sendal 2, takut hilang satunya, sepatu 2, takut basah, tuker-tukeran. Udah, jaket, jas hujan udah. Nah Om, kan udah keliling banyak negara nih. Nah, menurut Om negara yang paling susah untuk dimasukin tuh negara apa? Apa dulu? Susah medannya atau susah administrasinya? Kalau susah Medan. Kalau susah Medan itu pokoknya di atas Cina. Rusia. Oh Rusia. Karena itu ya jalan alus tapi weathernya nggak pernah kompromi itu, -20, -10. Di sana itu kalau saya kan nyebrang cross Trans-Siberia itu kan namanya Road of Bone. Jadi itu cerita zaman dulu pekerja paksa itu bikin jalan. Kalau udah capek tembak, atau kalau mati langsung dimasukin di kelindes, terus langsung dikasih aspal, fondasi gitu loh. Jadi Road of Bone, nah itu susah kan. Nah, saya ternyata di Road of Bone itu saya di dekat Irkutsk itu mesin saya pulinya somplak. Wah itu hampir mati betul. Mati bukan karena kecelakaan, mati karena nggak ditolongin orang. Udah -4 malam-malam, akhirnya ya survive lah. Itu satu-satunya yang saya ingat tuh. Jadi kalau udah ke sini, Europe nggak ada tantangan saya. Asia banyak tantangan, tapi yang di Laos, Kamboja, Myanmar. Ya, tapi tantangannya saya udah terlatih karena ini kan sama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bersama. Kalau bule mungkin agak takut atau gimana ya. Ini kan sama, kayak Timor Leste juga sama. Kalau yang tantangan yang saya takutin itu weather. Baru weather. Karena saya waktu jalan di Trans-Siberia saya udah jalan 60. Karena kanan kiri saya ini salju, saya nggak tahu itu jurang atau
atau selokan. Ya putih semua. Iya, Oh, putih saya semua. dipepet sama truk terus. Dia jalan 80, saya mau klaksonin terus. Akhirnya saya berhenti. Akhirnya saya akhirnya tidur di losmen sopir. Akhirnya jam 3 pagi saya keluar. Mereka sopir tidur, saya keluar. Saya kalin. Jadi kalau siang sampai jam 6 atau sampai jam 12 gitu, kan masih siang saya berhenti. Nanti sore sampai tengah malam saya jalan lagi. Kalau enggak sodok truk besar-besar Iya, itu. serem. Apapun Itu loh. VX80 bukan Ya, mobil nah kecil itu tapi juga serem. hati-hati karena kita kan nggak tahu saljunya banyak. Iya, Saya kita wiper nggak mati, wiper sekringnya putus semua. Waduh. Karena kan itu kena airnya frozen, serak. Sekring putus, power window nggak mau turun. Aduh. Jadi kalau dingin kita hati-hati. Itu listrik itu fragile banget. Iya, iya. Dan semua nggak bisa melar semua. Power window nggak mau turun, kik nggak mau turun, Ya. paksain putus. Iya. Gitu. Jadi ya Indonesia sebagai tropical country saya senang banget tinggal di sini karena nggak pernah ngalamin hal sedemikian rupa. Iya. Di sana tuh mau lihat matahari itu senangnya minta ampun deh. Karena nggak pernah lihat matahari. Iya. Gitu loh. Jadilah itu yang saya rasakan. Terus di Maroko tuh juga semacam kayak di Indonesia rawan, tapi di sana bukan tropical country, dia padang pasir. Padang pasir. Jadi kalau kamu sampai masalah di padang pasir, ya mau berteduh di mana? Iya, benar juga. Nah, Mongol juga. Nah, kalau Mongol itu infrastrukturnya yang serem. Karena jalannya itu tidak ada arah. Dari satu jalur bisa ke dua jalur, bisa berubah 4, bisa 5, bisa 8, bisa satu lagi. Jadi itu semacam Mongol itu kan kayak amar gini ya. Dan itu kita kalau di dalam Gobi, kita kalau nggak tahu direksinya, kita bisa muter-muter terus di sini nggak keluar-keluar kayak orang berenang di laut, nggak bisa minggir. Muter terus jadinya. Motor habis fuelnya Udah. bisa dimakan gagak, dimakan elang tuh. Nah akhirnya pakai kompas. Nah itu yang harus kita bawa. Kompas ini gitu. Iya. Kadang-kadang GPS kadang-kadang bisa ganggu kerja. Iya. Ada jalannya kompas. Ya, dapat Kompas, sinyal iya. biasa. Kalau secara administrasi negara apa yang susah? Kalau administrasi yang susah waktu itu saya di Laos, Mongolia. Susahnya tuh bukan susah nggak bisa masuk, ngantrenya berebut. Antriannya. Berebut. Nah itu yang saya takutin itu kalau saya lagi parkir, saya ngantri surat itu mobilnya dikasih magnet, dikasih itu drag report. Iya, Jadi iya, kita iya. hati-hati teman-teman share ya. Jadi kalau kita border mau masuk, sebelum kita keluar dari custom kita kolong dulu, cek sendiri. ada bungkusan-bungkusan yang nempel enggak. So kalau itu bungkusan nempel ketangkep di border yang depan, nggak mau tahu dia. Oke, dianggapnya smuggling. Iya. Dianggap smuggling kita. Hati-hati. Dan itu banyak orang nitip. Kita diurusin terus dia nitip selimut, nitip karena banyak perdagangan. Saya juga nggak mau. Dalamnya diisi apa saya nggak tahu Iya, kan. iya. Jadi masih banyak kendala. Tapi ya saya doa aja deh. Yang penting doa. Kita percaya, kita nggak usah khawatir. Selama kita kekhawatiran nggak akan beres. Suratnya nggak beres, kamu sakit, nggak ada yang nolong. Wah banyak lah. Ya itulah kembali lagi passion. Ya harus passion ya. Lalu ada negara nggak yang bikin culture shock misalnya? Wah ternyata orang begini gitu atau gimana gitu? Di mana ya culture shock? Ya sebetulnya kalau kayak di Maroko itu multinasional tuh dari Afrika semua ya. Jadi mereka itu orangnya keras ya. Terus di Mongolia juga orangnya keras-keras. Nah itulah saya selalu berpikir dunia anak-anak tuh seluruh dunia sama. Selalu hai uncle how are you bla bla bla. Begitu sudah tua jadi orang dewasanya itu beda tergantung negaranya di mana. Gitu loh. Makanya di sini yang negara kita ini 34 provinsi itu juga orangnya beda-beda, tapi pada waktu bayi semua sama. Jadi yang bisa merubah sifat daripada seseorang itu adalah culture di masing-masing negara. Orang Mongol keras, kenapa? Orang makannya daging, kedua mereka ndak ada keenakan sama sekali, mau cari sawah apa ndak ada. Keras hidupnya. Jadi buat mereka nggak keras, tapi kita merasa keras. Makanya orang Eropa kalau ke Indonesia bilang orang Indonesia kok sopan-sopan, polite, sabar-sabar dibandingin mereka loh. Ya karena culture-nya kita semua ada gitu loh. Gitu. Jadi ya itulah yang negara-negara yang alamnya itu masih keras, biasanya orang-orangnya keras. Nah, Om, sempat nggak terpikir Om tengah-tengah, aduh, capek, pengen berhenti aja, pernah nggak? Capek itu dua macam. Gua misalnya mikirin kamera gua tadi
jatuh kelindes mobil penyok, itu mungkin gue capek itu. Tapi 1-2 hari, ya tak. Iya. Capeknya itu tanda petik sekarang. Tapi kalau capek fisik itu tergantung. Kalau saya tadi pagi misalnya makan sesuatu yang jadikan saya ini jadi lemes, itu baru betul capek. Tapi kalau makannya semua rajin, saya harus menyetop journey. Saya jarang capek, tapi saya harus stop journey. Karena saya percaya kalau kamu lupa capek, kamu bisa kolaps. Jadi kalau memang sudah itu kira-kira jam 8 malam, saya lihat di destinasi sana sudah nggak ada tempat yang untuk berteduh. Ya udah, saya terusin besok. Tapi saya tidak pernah, wah gua kok capek, enggak. Bisa malah si capek ini nanya, ini bos gua kapan berhenti nih? Karena saya merasa ya itu, saya selalu positive thinking. Kalaupun saya sakit, saya nggak kerasa sakit, karena saya tidak pernah pikirin sakit. Gitu. Nah ini yang saya di part of the mental exercise. Kalau kamu keliling dunia, kamu punya mental yang masih istilahnya mental yang di comfort zone ya, itu mungkin agak susah yang mental di comfort zone. Karena selalu mikirnya, wah ntar kalau di sono gue sakit siapa yang nolongin? Wah di sono kalau hujanan ntar siapa? Wah kalau gue gelap di sono mogok mobil siapa? Itu selalu negative thinking itu di brain kita. Itu buang semua, karena belum terjadi kok. Karena itu kan tradisi daripada comfort zone kita di Indonesia selalu ditakutin. Lu kalau mandi kena hujan lu pasti sakit, masuk angin. Saya bilang mama bule-bule, masuk angin, angin nggak bisa masuk, angin bisa keluar dia bilang. Iya, jadi itu salah satu yang kita harus inilah. Kita harus harus bisa menyesuaikan dengan kita. Ya. Om malah menjawab pertanyaan berikutnya. mendorong terus melakukan perjalanan. Nah, ini Om lagi masih melakukan perjalanan. Nah, negara mana yang pengen Om paling antusias untuk datangin sana atau pengen didatangin lah? Jadi Amerika Selatan itu, karena Amerika Selatan itu hanya ada satu yang biasa overlander berlabuh, yaitu Uruguay. Nah, dari Uruguay ini ya, tadinya saya akan mau ke atas ke Brasil, ke Suriname, karena saya kepingin ketemu orang-orang Jawa di sana. Dari situ baru saya turun ke Argentina. Saya ke Ushuaia, itu ada di paling selatan. Paling selatan dari benua Amerika. Dari sana baru naik ke Chili, Peru. Nah, mungkin ada Paraguay sama Bolivia. Saya masih belum tahu antara yes or no, itu karena negaranya juga masih kacau itu. Nah, terus saya dari situ mau ke Ekuador, terus Kolombia. Mungkin saya parkir mobil dulu, itu sudah masuk Maret itu. Maret atau Juni tahun depan ya. Jadi sekitar 5-6 bulan itu saya baru selatan. Jadi saya pulang dulu, saya minta visa untuk ke berikutnya. Nah dari situ nanti mungkin setelah 2 bulan saya kira-kira bulan 6-27 saya baru masuk Meksiko. Panama itu kan nggak bisa dinaikin mobilnya. Saya mesti ke Meksiko masuk Tucson, Los Angeles. Pas nanti kemungkinan di Agustus tahun depan 2023 itu saya akan masuk ke Alaska. Nah, dari Alaska saya turun lagi ke LA karena saya akan mencoba Route 66. Ya, itu dari Santa Ana langsung ke Chicago. Itu 2.000-3.000 kilo. Itu saya mau terusurin tuh. Coast to coast ya tadi. Ya, dari situ. Nah, nanti kalau sudah sampai Chicago, saya akan naik. Saya masuk Kanada ke Montreal, ke Quebec. Dari Quebec saya ke Port lagi, yang tadinya Amerika di sebelah sini, ini sebelah sana atas, Port Halifax. Nah, dari Halifax saya mau ship itu mobil terus sampai Afrika Selatan. Nah, dari Afrika Selatan nanti saya akan explore Afrika. Terus saya masih mungkin kalau bisa masuk Israel, bukan Israel, masuk ke Yunani sana, daerah Greece sana lagi, masuk Greece atau Turki atau Georgia. Saya akan masuk Asia Tengah, India, Kazakhstan, Uzbekistan, segala. Saya akan masuk ke China tapi yang bagian West. Karena East saya udah West turun. Nah nanti dari situ saya mau ship mobil saya ke Australia. Dari situ. Setelah dari Australia, New Zealand, nanti saya pulang ke Darwin, Timor Leste, Flores, Lombok, Bali, Jawa, pulang. Nah, saya rutenya kayak begitu. Ya, target saya kurang lebih 8 tahun lagi udah selesai. 8 tahun lah ya. 8 tahun selesai. Ya itu, tapi dengan sabar. Pelan-pelan. Jangan mikir 8 tahunnya ngapain. Sekarang dipikir dulu pelan-pelan. Nanti itu seperti orang jahit lah. Lu jahit dari sini kan nanti jadi baju. Tapi kalau udah mikir nanti bajunya jadinya kayak apa, lu nggak bisa jahit nanti lu sah. Gitu loh. Nah, ini pelajaran apa nih Om yang Om dapat dari perjalanan Om selama ini?
banyak. Jadi kita masih banyak kekurangan karena kita ini seperti seseorang yang duduk di lumbung padi. Kita ini sebenarnya di Indonesia ini udah punya semua. Karena kita dudukin gak tahu. Melihat luar, oh luar kok bagus, lebih bagus, salah. Lu mesti diem lihat di bawah kita ada apa. Ya toh. Karena ya itu orang terlalu instan. Dikasih mainan yang bagus. Oh ini bagus, lalu bayangkan di rumah ada apa. Jadikanlah rumah kalian sebagai istana kalian, sejelek-jeleknya apapun. Karena tanpa rumah itu kita nggak bisa berkembang kan gitu. Jadi jangan lihatnya rumput tetangga lebih hijau, jangan. Kita harus syukurin dulu kita punya apa. Kalau kita mau buat baju, kita start dari masukin jarumnya dulu, itunya. Benangnya masukin jarum dulu. Jangan lihat gua mau bikin baju besok harus gua pakai, nggak bisa. Dari jarum dulu sama benang lu masukin dulu baru lu jahit. Itu perlu proses. Kamu lihat saya kan dari YouTube saya sudah begini, tapi kan kamu nggak tahu 45 tahun yang lalu prosesnya kayak apa. Ya makanya kita wawancara Om. Ya makanya prosesnya ini yang kamu harus copy paste dari proses saya. Yang kejelekan saya kamu buang, yang masih bisa kamu gali, kamu terapkan coba. Karena masih muda-muda. Saya kalau saya bisa nge-rewind, saya kepengen muda lagi karena saya ini sekarang di berumur loh. Tapi saya nggak takut. Tapi saya khawatirnya apa bisa selesai misi saya ini, itu aja. Jadi gitu. Saya kan tetap harus konsisten nih. Makanya saya sorry tuh teman-teman ya. Pak Oke sekarang nggak ada waktu jalan-jalan terus ya. Ya memang saya jalan-jalan terus. Tapi saya punya misi. Saya menyelesaikan untuk keliling ini semua dunia. Setelah itu saya betul-betul bisa menginspirasi teman-teman. Tapi Indonesia indah. Jadi janganlah kita tidak puas dengan yang kita punya ini. Entah itu rumah, entah itu mobil, entah itu sepeda atau sepatu. Sepatu kamu bilang jelek tapi enak, pakai aja udah. Kamu beli baru belum tentu enak, belum tentu pas kok. Iya, perlu adaptasi lagi. Ya itu makanya jangan selalu dengerin orang terlalu banyak, judgement tetap terus negative thinking itu buang semua deh. Lalu ini 8 tahun lagi kan Om rencananya kan selesai nih. Ya. Itu mobil bahkan diapain tuh mobilnya? Mobil bawa pulang dong. Bawa pulang. Bawa pulang dong. Apakah Om mau ya musimkan atau apa? Ya otomatis mobil itu udah capek ya, dalam arti kata capek udah melihat semua. Nanti dari situ kita lihat apa yang kita bisa dapat cerita dari mobil itu. Ya, kita nggak bisa mobil itu mau diapain saya belum tahu. Karena ini mobil itu merupakan satu alat transportasi saya. Kita nggak perlu mengagung-agungkan itu mobil. Justru yang kita perlu agungkan itu yaitu yang di atas. Di atas itu bisa memberikan saya kesehatan sehingga dan keluarga saya bisa saya selesai. Tanpa itu cuman pakai mobil doang belum tentu bisa. Gitu loh. Ya lihat aja nanti mobil itu akan kembali mungkin dengan selamat, kita bisa menginspirasi, kasih lihat orang nih mobil udah ikut keliling dunia sebanyak 20 tahun misalnya kan. Jadi bisa kayak Otto gitu, Ottonya G-Wagon. Ya. Udah berapa ratus ribu kilometer itu berarti? Sekarang baru 100.000 kira-kira. 100.000 ya nggak banyak sih sebetulnya. Selama 8 tahun nggak banyak. Kena COVID 2 tahun. Nah ini kan saya hitung kemarin dari South America, Uruguay sampai Halifax sekitar dengan explore wirawirinya sekitar 70 lagi deh. Berarti kan cuma baru 170 kan. Nah itu si Otto itu kan udah 900.000, 200 juta kilo. Tapi dia 50 tahun. 50 tahun. Kalau saya 50 tahun nggak keburu. Saya 67. Dia hidupnya di jalan terus kali. Iya, kalau dia start dari umur 50. Enggak, start dari umur 30. Pokoknya dia meninggalnya tahun nomor 90 kan. Kayak baru-baru berapa tahun lalu kan sih? Iya, tahun lalu gitu loh. Nah Om, sebagai penutup, kiat apa yang Om hendak berikan untuk anak muda yang terinspirasi ya melakukan hal yang sama dengan Om keliling dunia? Jadi yang dikatakan anak muda ini kan banyak. Ada yang SMP, SMA, university, yang mau kerja kan. Generasi berikutnya lah. Ya, generasi ini harus sesuaikan dengan, misalnya harus sekolah, ya sekolah dulu sampai beres. Ya tau kalau lagi masuk S1 ya beresin, masih bisa S2. Kalau mau lagi kerja ya beresin sampai kamu bisa. Tapi sebetulnya kita ini pertama harus punya responsible dulu, baru obligasi. Contohnya responsible apa? Kamu beliin susu ke anak dulu, anak gede nanti ngawinin atau ngasih rumah atau apa, tergantung daripada pribadi masing-masing. Tapi kalau ini semua udah dipenuhin, ya terakhir adalah waktu untuk kamu, untuk diri kita sendiri. Gitu loh. Cuman jangan lupa bahwa kita ini retired, betul-betul retired itu adalah bukan terus kalau saya retired saya mau buka kebun, mau tanam pepaya, itu bukan retired, itu kerja lagi. Nah, retired itu harus bisa menginspirasi dan lu harus jalan keluar. Gitu loh. Buang duit, bukan buang duit. Travel pakai duit tapi outputnya yaitu menginspirasi orang-orang yang
yang ini. yang membutuhkan. Jadi saya bilang ya sekarang buat anak-anak muda yang umurnya masih jauh di lebih saya ya fokus dengan apa yang kamu lakukan dan jangan terpengaruh oleh orang lain. Dan kamu lebih ke individu, independensi kamu harus kamu tingkatkan. Jangan bilang wah gua mau kumpul-kumpul nih sama orang. Kalau semakin kita kumpul banyak orang, itu kita punya tendensi untuk tergantung lebih banyak. Janganlah hidup ini tergantung. Karena kamu sudah cukup tergantung orang tua sampai umur 18. Sudah cukup. The rest of it, kamu punya indera 5. Itu modal kamu. Modal kamu bukan duit, indera 5. Kalau orang bilang, Pak saya nggak punya modal, goblok saya bilang. Kamu selalu modal, selalu duit. Bagaimana orang yang buta dan orang yang budak? Modalnya udah hilang. Mereka nggak ngomong duit. Kita punya 5 loh. Bisa ngelihat, bisa cium, bisa denger, bisa macam-macam, bisa jalan, bisa gagah, bisa macam. Masih komplain gua kagak punya duit. Karena duit itu adalah satu destinasi. Itu bukan destinasi tapi akibat. You earning money loh, bukan you looking for money. Jangan pernah bilang saya cari duit loh. Saya menghasilkan uang. Kalau lu cari duit itu nyopet, nyolong. Nyari kok duit kok dicari. Di bawah kolong ada duit nih. Tapi earning money. Be earning money. Ya earning money masalah apa? Ya kontribusi daripada lu punya knowledge, punya know-how, lu kerja. Ya lu mau ngomong apa, Pak Oke udah bisa ngomong gini karena Pak Oke punya uang banyak. Lah saya punya uang banyak, saya kerja, saya bukan nyopet, I'm not looking for money loh, saya earning money loh. Hidup saya waktu muda itu saya earning money, bukan looking for money. Nah itulah, jadi saya minta anak-anak muda ini mencoba untuk supaya bisa independennya tinggi. Kalau nggak bisa independen, semua tergantung orang tua, tergantung teman, tergantung company, tergantung ini ya, sorry. Lu mau ikut cara gua nggak bisa. Karena cuma ikut cara gua ya lu harus bisa independen. Jangan tergantung orang lain gitu aja. Ya intinya. Wah, kita banyak belajar nih, Om. Ya udah, ya sebagai penutup ya, yang penting paling pasti ya, ya semoga kajian Om berikutnya lancar ya. Terima kasih. Ya nanti kita update lah. Kita sebenarnya, ya kita sebenarnya cukup beruntung. Soalnya Om lusa ya, lusa tuh lusa tuh jalan lagi, jalan lagi, dan itu bahkan berapa bulan lagi tuh bisa-bisa tuh. Lama. Jadi ya kita nyempil istilahnya pas Om di Indonesia. Ya udah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya teman-teman, para pemirsa Autolog, ikuti terus channel Autolog, saksikan terus. Saya Hauke ada di Nazca di Wachachina, kurang lebih negara sebelah selatan Peru. Dan hari ini saya akan bertolak ke ibu kota Lima. Jangan lupa saksikan terus Instagram saya Happy Go Lucky Expedition dan YouTube channel saya Hauke Sejodiningrat. Bravo, never stop overlanding.